Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Parmitasari, mahasiswa Universitas Terbuka Mataram, NIM 0524869295. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas praktek kedua mata kuliah struktur data. Di sini disuruh buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke kecil menggunakan merge sort. Terus yang kedua menggunakan counting sort ya. Langsung saja di sini saya membuka NetBeans yang sebelumnya sudah saya download. Oke, new project, kita pilih yang Java application. Kita create new. Oke, kita bikin metode baru di sini ya, static void mesh dengan nama mesh. Kita memakai integer r, terus integer l untuk kita menyimpan indeks sebelah kiri, integer m untuk menyimpan nilai yang tengah, indeks yang tengah, kemudian integer l untuk menyimpan indeks yang di sebelah kanan ya. Ini kemudian isinya ada integer n1 yaitu sama dengan m kurang l tambah 1. Lalu ada integer n2 yaitu indeks kanan dikurang middle tengah. Sorry, ini r-nya besar. Lalu kemudian ada kita buat lagi variabel untuk menyimpan indeks yang sebelah kiri sementara ya. Di sini kita new in n1 sama ini juga kita bikin yang baru n2 untuk n2-nya. Lalu kita bikin pengulangan di sini for in sama dengan 0, in in sementara i kurang dari n maka i plus. Kita bikin pengulangan di sini ya, for kurang integer i, kita bikin integer sementara i, integer i sama dengan 0 maka jika i kurang dari n1 maka i plus. Kemudian lr i sama dengan array dan kurung l ditambah i tutup. Lalu for integer i sama dengan j sama dengan 0, terus j kurang dari n2 maka j plus. Oke, lalu r i. Kodenya. Oke, sekarang tinggal penjelasannya. Jadi pada kode ini awal-awal yang akan dibaca oleh program adalah yang ada di static void main. Yang pertama di sini kita mengisikan array di pada variabel array ini, variabel r. Kita memasukkan integer dalam suatu variabel r yang akan diurutkan.
Lalu kemudian kita membuat variabel n, yaitu banyaknya indeks yang ada di dalam array ini. Itulah n. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti n-nya adalah 8. Lalu kemudian kita memanggil system out printing array sebelum di short. Jadi untuk memunculkan kata-kata yang ada di dalam tanda petik ini, yaitu array sebelum di short. Lalu kemudian memanggil print array r. Sini ya kita panggil metode ya, metode print array ini untuk memudahkan dia mencetak array. Lalu setelah itu kita panggil short, method short di sini. Ini dia method short menggunakan in array, in L, dan in R. Jadi method short ini jika indeks yang ada di sebelah kiri kurang dari indeks yang sebelah kanan, maka indeks M, L tambah indeks yang sebelah kiri ditambah yang kanan dibagi 2, itulah nilai M. Dan dia akan memanggil ini short R ini untuk men-shortnya ya. Lalu kemudian dia memanggil perintah merge atau metode merge. Di sini pada metode merge akan terjalankan ya, dia menggunakan in R juga, in L, in M, sama in R. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, in L adalah indeks yang berada di luas sebelah kiri ya. Ini kalau ini ada 8, yang sebelah kiri berarti ini 1. Kemudian yang in R adalah yang sebelah kanan, dan in M adalah yang ini ya, pertengahan antara integer L sama M. Jadi di sini cara kerjanya adalah dia akan membagi 2, luas kiri dan luas kanannya, indeks kiri sama indeks kanannya di sini, sampai dia menjadi L tidak lebih kecil daripada R. Jadi terus menerus dibagi 2 dan disimpan pada array sementara ya, variabel array sementara disimpan pada L sama R ya, terus menerus sampai dia menjadi indeks L-nya tinggal 1 ya. Setelah dia dibagi-bagi, kemudian dia akan disorting dan digabungkan kembali sehingga terbentuklah array yang sudah disorting. Setelah itu kemudian di sini dipanggil lagi system out print array untuk mencetak kata-kata yang ada di dalam sini. Array sesudah di descending ya, muncul di sini. Kemudian dimunculkan lagi print array, tapi yang sudah dijalankan dengan metode yang ini short. Jadi dia muncullah array yang sudah diurutkan dari besar ke kecil. Jadi seperti itu ya. Singkat lagi, method short ini yaitu yang pertama, dia membagi-bagi dua menjadi indeks yang sebelah kiri dan indeks sebelah kanan. Kemudian itu dia setelah dibagi-bagi 2 sampai jadi tinggal 1 elemen, lalu kemudian dia menggabungkan kembali sambil di sorting ya. Kemudian jadilah dia seperti ini. Untuk soal yang kedua, yaitu membuat program Java yang mengurutkan data dari besar dan kecil menggunakan counting short. Kita bikin baru counting short. Sini kita bikin metodenya dulu pakai static counting short including in array regular. Kita masukkan dulu variabel yang kita akan gunakan, yaitu int adalah jumlah isi arraynya.
baca ya. Ini data sebelum diurutkan 975333642, kemudian diurutkan dari besar ke kecil menjadi 976543342. Jadi cara kerjanya ini counting short. Yang pertama tentu yang akan dibaca duluan yang akan dikerjakan adalah ini pada public static void main ya. Di sini diisi dulu data yang akan diurutkan, yaitu kita isi di sini. Kemudian dia akan mengeluarkan kata-kata ini sini. Lalu dia akan memanggil print array data. Ini dia untuk membantu mencetak array. Lalu setelah itu dia memanggil counting short, yaitu kode utamanya. Ini yang ini. Jadi dalam kode utamanya ini yang pertama dia akan mencari nilai maksimal. Ya, ini kita tentukan dulu in n, itu ada panjang dari indeks keseluruhan yang kita masukin data di sini. Kemudian untuk mencari nilai maksimal, pertama dia akan menentukan maksimal sama dengan 0. Kemudian memasukkan satu persatu yang ada data yang ada di sini, memasukkan ke sini. Jika data tersebut lebih dari nilai max, maka nilai max terupdate menjadi data tersebut. Jadi misalnya nilai max di sini 0, kemudian dia membaca indeks pertama itu 9, jadi nilai maksimal menjadi 9. Kemudian dibaca lagi indeks kedua 7, karena maksimalnya tadi 9, 7 kurang dari 9 berarti tetap 9. Terus menerus dicek sampai data semuanya habis dan maksimal ini tetap terupdate sampai ke data yang paling besar dalam indeks tersebut. Kemudian setelah itu dia menghitung frekuensinya. Sini mau nambah lagi variabel baru untuk namanya count, yaitu max tambah 1 karena indeks dimulai dari 0 ya. Jadi nilai maksimalnya ditambah 1. Setelah mendapatkan nilai frekuensi, kemudian dihitung setiap elemennya. Ya, ini rumusnya untuk menghitung frekuensi setiap elemen. Lalu kemudian setelah itu kemudian langsung diurutkan indeks datanya dari besar ke kecil, seperti itu. Jadi cara kerja sederhananya, singkatnya, counting short ini dia menghitung dulu total indeks yang ada pada datanya, kemudian dia akan membuat kolom-kolom tempat nanti indeks ini akan dimasukkan, membuat kolom-kolomnya berapa banyak ini, jumlah maksimalnya itu yang dibuat. Lalu kemudian menghitung frekuensi setiap elemen dan memasukkan data yang ada sesuai dengan perhitungan frekuensi elemennya dan ditempatkan pada posisinya yang benar, seperti itu. Jadi bedanya dengan yang merge sort ini, kalau merge sort dia membagi dua antara elemen kiri dan elemen kanan. Ini dibagi dua, kiri dan kanan, lalu dibagi dua lagi kiri dan kanan, dibagi dua terus menerus sampai tinggal satu elemen, lalu kemudian digabung kembali sekaligus disusun ya, lalu ditampilkan seperti ini. Nah, sedangkan yang counting short dia mencari nilai maksimalnya berapa? 9. Jadi dia akan membuat 9 indeks. Nah, setelah itu baru dia menghitung frekuensinya setiap elemen dan memasukkan data-data tersebut sesuai dengan posisinya pada perhitungan indeks ini ya. Seperti itu. Jadi counting short-nya mungkin tidak efektif untuk indeks yang isinya terlalu besar, seperti misalnya di sini ada 1000 atau berapa gitu. Jadi dia efektif untuk array-array yang nominalnya masih terjangkau. Nah, sekian begitu penjelasan singkat saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.